Nah waktu itu dia kalau nggak salah lagi dapet deh posisinya. Itu baru di atas pos 1. Itu dia udah ngalamin kaki kayak ada yang narik nih. Dia berasa kayak ada yang narik tuh kakinya. Toto pas dia duduk sebentar, kan gue suruh duduk tuh. Udah duduk aja dulu. Toto nih lehernya langsung dicekek. Berasa kayak ada yang nyekek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Obay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama. Channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita tentang seputar pendakian. Nah, di video gua kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua nih sewaktu ngedaki ke Gunung Cermai. Jadi waktu itu gue emang buka acara trip yang sih. Peserta gue itu sekitar hampir 19 orangan lah ya. Nah, sebagian peserta gua itu lebih banyak peserta ceweknya sebenarnya sih. Dan di cerita gua kali ini gua mau cerita tentang salah satu teman gua nih sob, yang ikut di acara trip gua. Tapi sebelum gue cerita, karena gue iseng nih ya cerita sendirian, makanya gue mau minta temenin nih sob sama salah satu tim gua. Ya lumayan kan, biar gue nggak ngobrol sendirian. Gue kalau ngobrol sendiri udah kayak orang. Siapa ya kira-kira ya? Giska kali ya? Gimana? Kamera? Boleh. Gis, tolong dong, temenin gue dong. Gue iseng nih sendirian. Nah, ini so, dia salah satu tim gue juga ya di komunitas. Namanya Kak Giska. Jadi Kak Giska ini bakal nemenin gue ngobrol nih sob. Gue iseng soalnya sendirian nggak. Malam ini gue sengaja nih buat tarik nih dia nih buat jadi host gue malam ini. Lu mau nyeritain apa sih bang sampai gue dipanggil jadi host gini? Sebenarnya sih gue iseng doang Gis. Gitu. Makanya gue sengaja buat minta temenin lo. Habis gue sendirian kadang kayak gimana gitu kan. Boleh. Jadi waktu itu gue mau ngedaki ke Gunung Cermai Gis. Gitu. Itu acara trip sih. Ya. Makanya sekitar 19 orangan kalau nggak salah waktu itu ya. Itu via apa itu mau nggak tahu? Gue via Apuy. Iya, lewat Apuy jalur gue. Yang ngalamin kejadian apa sih lu bang selama di gunung itu? Nah jadi kejadiannya itu ada salah satu peserta gue nih Gis. Cewek ya, peserta gue cewek. Kemungkinan waktu itu dia kalau nggak salah lagi dapet deh posisinya. Itu baru di atas pos 1. Itu dia udah ngalamin kaki kayak ada yang narik nih. Dia berasa kayak ada yang narik tuh kakinya. Toto pas dia duduk sebentar, kan gue suruh duduk tuh. Udah duduk aja dulu. Toto nih lehernya langsung dicekek. Berasa kayak ada yang nyekek. Sama makhluk situ ya bang? Sama makhluk itu. Gitu. Ya bang, sorry ditahan dulu ceritanya. Dan Oke, siap. Oke, dan buat yang baru nonton jangan lupa di subscribe channel YouTube kita ini. Terus jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu semua apa yang kita upload. Oke. Ya lanjut bang. Nah jadi waktu itu gue buka acara trip guys. Itu pesertanya sekitar 19 orangan lah ya. Rame ya. Rame itu campur cewek cowok tuh. Dan kebetulan emang dari mana aja sih, ada yang dari Bekasi, Jakarta, pokoknya campuran lah ya. Nah singkat cerita gue berangkat dari Bekasi itu sekitar jam 10 malam kalau nggak salah tuh. Gue berangkat jam 10 malam, sampainya gue di base camp Apuy itu udah mau pagi sih guys. Gitu. Sekitar jam 4 lah. Kira kita istirahat di situ sekitar jam 8 kita mulai prepare. Nah kira kita prepare, kita makan dulu tuh, yang mau makan dulu dah. Kira selesai doa kita trek. Nah dari trek pendakian gue itu sebenarnya sih nggak ada masalah ya, masih aman semua peserta-peserta gue. Nah, jadi emang gue waktu itu emang udah bikin tim ya. Jadi ada tim leadernya, ada sweepernya, dan kebetulan posisi gue itu ada di belakang.
Gue selain sweeper ya gue tukang sapu bersih juga di situ gitu. Bagian gue ya bagian susah dah, paling belakang. Backup lah. Backup iya. Nah di situ salah satu peserta gue lah ya, cewek ya. Awalnya nih dia nggak ada masalah sebenarnya, dia masih jalan aman lah. Pas sampai di atas pos 1, tahu-tahu nih dia kakinya kayak berasa ada yang narik guys. Ya gue nggak paham juga ya masalah yang narik itu siapa ya, pokoknya dia berasa ada yang narik. Tahu-tahu salah satu dari temen gue ini dia teriak nih manggil gue, dia bilang Bang Obay. Gue denger tuh, siapa nih yang teriak nih kan. Gue turun tuh, orang dia teriaknya sambil teriak-teriak lah pokoknya lah. Gue turun, tahu-tahu ini ada peserta gue cewek, ini kakinya lagi ditarik guys. Nah pas gue sampai di posisi dia, ini dia kayak lagi ada yang nyekek guys. Ini pas gue tarik aja nih gini nih, keras nih tangannya. Itu makhluk situ? Kayaknya makhluk situ. Nah akhirnya gue coba buat baca-bacain lah ya, yang gue bisa lah gitu ya. Gue baca-bacain, akhirnya dia sadar nih, kelepas juga tangannya. Nah dari situ gue break tuh sebentar tuh akhirnya. Gue break sebentar, maksudnya buat nenangin dia dulu ya. Sementara teman-teman gue udah cabut duluan yang lain. Nah akhirnya sekitar 10 menit gue break di situ, gue lanjut lagi nih perjalanan sampai pos 2 itu masih aman lah, masih aman. Nah pas sampai di pos 3 gue sempat break lagi di situ. Ternyata nih teman gue yang tadi kecekek tuh di bawah, itu dia mau buang air kecil di pos 3 itu. Yang lagi dapet itu? Yang lagi dapet. Waduh, terus gimana? Nah akhirnya gue suruh salah satu temen gue nih cewek, tim gue lah ya gitu ya, gue suruh nemenin, karena gue nggak mungkin kan nyuruh dia buang air sendirian. Iya. Karena emang setiap di acara gue itu yang nggak di acara trip aja sih sebenarnya, mau di acara pokoknya pendakian lah. Nah itu selalu misalkan mau ada yang buang air gitu ya, itu selalu gue suruh temenin, jangan sampai dia sendirian. Nah ternyata tuh temen gue yang cewek yang lagi halangan ya, itu dia buang air pakai tisu, cuma tisunya nggak dibawa sama dia, tau-tau dibuang di situ. Tinggal berarti. Ditinggal. Nah itu gue nggak tahu kalau dia buang air tisunya dibuang di situ. Nah akhirnya sepanjang perjalanan dia itu dia selalu dapat masalah di situ. Ya gue nggak tahu juga ya, Allah alam lah ibaratnya. Apa karena tisu itu apa bukan ya? Karena di gunung juga. Karena di gunung juga, gue takutnya ya bermasalah. Cuma ya kita nggak tahu kan ya. Nah, akhirnya gue lanjut lagi tuh perjalanan sampai pos 4. Nah di pos 4 ini dia sempat ngelihat sosok, pokoknya itu hitam gede gitu ya. Itu posisi ada di batang pohon, jadi kayak batang pohon bekas tumbang nih. Itu tengah-tengahnya bolong. Nah ternyata makhluk yang tadi gue bilang gede hitam itu ada di dalam pohon situ guys. Oh itu dia ngeliat itu? Awalnya dia cuma dengar kayak suara orang ngorok sih sebenarnya, kayak orang ngorok tuh, kayak orang tidur lah. Tahu ada makhluknya di dalam situ. Akhirnya dia langsung minta cabut nih, bang, bang cabut bang lah, gue udah paham nih, kayaknya udah nggak beres nih. Cabut lah gue. Sebagian teman-teman gue cabut duluan tuh. Nah posisi gue masih di belakang nih, masih jadi tukang sapu dah. Nah pas di pos 5 Bayangan gue ngecamp di situ guys, buka tenda ya. Sekitar ada 5 atau 6 tenda gitu gue bawa. Mana di situ kira kita istirahat tuh semua tuh, makan. Nah pas malamnya ini ternyata hujan nih, dan di hujan itu sebagian tenda gua kebanjiran guys. Gitu. Jadi awalnya kebanjiran nih, jadi sebagian ada yang ngungsi ke tenda ini, ke tenda itu. Intinya ya aman sih di tenda-tenda yang kering gitu ya. Aman gitu. Nah pas di jam 9 itu salah satu teman gua yang tadi dia lagi yang kena. Dia tuh ngalamin kayak hipo gitu guys. Kedinginan gitu. Jadi dalam tenda dia kayak kena hipo, kedinginan, sampai akhirnya gue bilang ya udah coba lu kan sama-sama cewek nih, coba lu pelukan aja gitu. Buat ngangetin.
Akhirnya dia pelukan, gak lama kemudian udah agak mendingan dah, maksudnya udah sadar ya. Jadi posisi dia ini kedinginan itu kayak udah nggak sadar. Makanya gue suruh peluk aja deh, gue bilang udah lu peluk aja, lu sama-sama cewek. Udah akhirnya aman tuh di situ. Tidur lagi. Pas tidur lagi di situ gue posisi masih bangun tuh guys. Sampai jam 1 kalau nggak salah gue masih bangun tuh, karena emang masih gue pantau ya. Karena emang gue bawa orang banyak, gue takutnya ada yang mau buang air lah atau apa gitu ya. Jadi gue emang masih standby di luar. Gue masih bangun tuh jam 1, sekitar jam 2 lah, jam 2 kita udah mulai prepare nih buat summit. Prepare jam 3 kita cabut summit. Jadi gue summit itu sengaja emang gue bikin jam 3 biar teman-teman gue nih, tim gue lah ya, tim gue ini nggak terlalu buru-buru jalannya. Jadi emang jalan santai ya. Karena kan trek Cermai ini kan bisa dibilang ya lumayan guys. Treknya ya naik terus dah pas summitnya. Nah pas di jalur itu tahu-tahu nih dari tim gue pengurus lah gitu ya, ini gue ditinggal guys. Gue ditinggal sama mereka pada tuh. Akhirnya sisa sekitar 5 orang di belakang. Itu pun cewek semua yang di belakang. Dalam hati gue, ini tim gue pada kemana nih kan ya. Tinggal gue doang nih sendiri di belakang. Udah akhirnya kita jalan pelan-pelan tuh. Ada sebagian yang mau buang air lah. Oke, gue tungguin. Yang kecapean lah. Oke, gue tungguin. Ya, biasalah kalau di pendakian ya. Perempuan. Iya, apalagi perempuan. Fisiknya emang kuat-kuat. Enggak lemah, kuat. Kuat banget emang ya. Iya. Ya fisiknya ya di bawah standar lah gitu ya. Nah akhirnya pas di sebelum Goa Walet nih guys. Jadi di situ ada yang namanya Goa Walet ya, simpang lah. Simpang Apui itu dia antara 2 jalur Apui sama jalur Palutungan. Nah persis di simpang itu, ini salah satu teman gua bener-bener udah ngedrop cewek. Jadi sebagian emang udah jalan duluan, gue suruh ya udah lu cabut aja duluan. Sisa ada 2 cewek nih masih di belakang. Nah, itu gue serba salah tuh di situ tuh. Gue nungguin mereka tuh berdua, yang satu ngedrop, yang satu lagi biasalah inget-inget hal-hal gitu ya. Halu emang. Halu, mungkin karena capek juga iya. Nah udah tuh akhirnya yang satu dari tim gue ini dia mundur. Nggak jadi summit, jadi dia nahan di situ. Sementara yang satu lagi tetap gue bawa. Kira yang satu lagi nyampe ke puncak, nah yang satu lagi nih gue nggak tahu nih kabarnya gimana nih. Oh berarti dia sendirian di bawah gitu? Dia dibawa sendiri. Gue sempat nungguin tuh, gue tungguin kok dia nggak nongol-nongol, ya kan? Mungkin pikir gue, dia emang istirahat kali nih, nggak nerusin. Ya udah akhirnya pas kita nyampe di puncak, teman-teman gue pada foto-foto nih. Ada foto-foto, pokoknya sebelum lowbat tuh HP dia nggak bakal turun. Biasanya gitu kalau pendaki, nunggu sampai lowbat dulu. Kira turun tuh teman-teman gue sebagian, karena emang kan tim gue ini ngejar buat masak juga. Buat masak akhirnya ada berapa orang yang turun duluan, ketemu dah nih sama temen gue yang cewek ini nih. Yang tinggalan itu. Yang nahan di bawah, iya. Yang nahan di bawah, akhirnya turun bareng sama dia. Nah sisa sekitar berapa orang gitu yang masih di puncak ya, termasuk gua masih di puncak, masih belakangan gua turun. Akhirnya kita turun semua. Nah tau-tau hujan nih guys. Jadi gua turun summit itu gua kena hujan lagi. Jadi emang dari gua berangkat sampai semalam pun ya gua dihujanin terus. Jadi cuaca emang benar-benar lagi nggak kondusif lah ya. Cuma gua di puncaknya lumayan. Gua dapet juga tuh view-nya. Nah terus akhirnya pas kita turun semua dihujanin lagi tuh di turun summit ya, udah pada mencar nih. Jadi pas hujan itu udah ada yang duluan nih, aku duluan nah, takut kena hujan kan ya. Akhirnya di situ gue sisa 3 orang nih guys. Gue berdua sama temen gue cowok, ada 1 cewek nih. Nah ternyata cewek itu yang kena kemarin. Ternyata emang kondisi dia itu kayaknya emang udah lemah banget guys ya. Cewek itu udah lemah. Nah tahu-tahu itu cewek jatuh guys.
jatuh dia guling-gulingan sampai ya apa ya, tangannya kesleo sama kakinya Kilir gitu ya kalau kilir jatuh di gitu. situ. Iya, akhirnya di situ gue coba gue tanganin dulu ya, maksudnya gue urut-urut lah dikit Iya. biar nggak terlalu sakit banget. Nah akhirnya gue bawa turun pelan-pelan sambil gue papa sih jalannya, sambil gue pegangin. Nah kira sekitar setengah jam kemudian lah gue baru sampai tuh ke tenda. Sementara teman-teman gue udah pada sampai duluan. Tapi sadar itu dia bang. Posisi masih sadar. Masih sadar. Cuma karena emang kesleo ya, udah akhirnya gue papa tuh sampai ke tenda. Iya. Nah sampai tenda ini salah satu teman gue, jadi salah satu peserta gue itu ada yang bisa ngurut guys. Itu diurutin dulu tuh sama dia, di tangan di situ diurut-urut, maksudnya biar dia ke bawahnya ini nggak terlalu sakit kakinya kan. Masih banyak ya perjalanan ke bawah belum. Masih panjang banget. Iya, makanya gue juga sempat bingung kan, aduh gimana ntar nih turunnya nih. Akhirnya pas habis diurut-urut sama teman gue lumayan tuh. Jadi udah enakan. Udahlah kita turun. Jadi sebagian peserta gue suruh turun semua, sama tim gue juga lah ya. Sisa sekitar 7 orang kalau nggak salah. Nah 7 orang itu sisa cewek berapa orang gitu di belakang ya, masih di tim gue. Nah akhirnya kita turun sisa 7 orang kalau nggak salah waktu itu ya. Kita turun tuh. Sementara mungkin teman-teman gue udah pada nyampe kali ya, udah duluan soalnya. Nah ini ada 2 cewek ini yang ikut di tim belakang nih sama gue, termasuk yang kena itu. Jadi 2 cewek ini emang yang satu kondisinya lemah, yang satu lagi kesleo kan ya. Jadi udah akhirnya kita jalan pelan-pelan di situ. Nah pas sampai pos 3, ini dia sempat bengong nih guys. Cewek yang kecekek itu tuh, yang lagi halangan, dia sempat bengong di pos 3. Akhirnya gue tegur tuh, gue bilang, "Neng, jangan bengong Neng." "Oh iya bang." Tuh gue masih bareng sama dia tuh, masih bareng tracknya sama dia. Nah pas di pos 2 itu gue misah sama dia guys. Jadi cewek yang kakinya kesleo tuh di belakang sama teman gue nih, bertiga dia. Ada yang make up tetap. Jadi dia bertiga, gue berempat nih duluan. Bawa cewek yang udah lemah banget nih, dan kebetulan dia di situ perutnya ngerasain kram juga guys. Makanya gue bawa dia buru-buru turun. Akhirnya pas sampai di pos 1, di pos 1 itu gue masih nahan tuh. Pikir gue kan, oh ini temen gue masih ada di atas nih, 3 orang nih. Gue tungguin tuh di pos 1 tuh. Nah pas nggak lama kemudian tau-tau nih gue dapat laporan nih dari atas nih guys. Temen gue turun 1 orang tuh lari tuh, manggil-manggil kan. Pas banget gue ada di pos 1. Dia bilang, bang ini bang teman kita bang yang tadi kesleo. Gue bilang, emang kenapa? Dia udah nggak kuat bang, dia harus di game block. Oh gue naik tuh bisa langsung ke atas. Gue naik lagi ke atas, tau-tau ini udah dibawa sama ranger, udah di game block nih sama ranger nih. Iya inget lah, bawa nih sama ranger kan. Ternyata emang ranger itu dia dapat laporan juga di atas ada pendaki juga ya yang butuh evakuasi. Ternyata di situ ketemunya sama tim gua, dan kebetulan yang ibu-ibu itu dia udah ada yang nanganin ranger juga. Nah makanya teman gue yang di game block sama dia tuh, sama si ranger itu, dibawa turun dah tuh. Pas sampai di pos 1 ditaruh guys, ditaruh di pos 1. Kira di situ istirahat dulu lah ya, break dulu di situ. Sadar tetap dia bang. Dia masih sadar. Nah itu kondisi udah sore banget guys. Jadi sekitar jam 5 apa setengah 6 gitu ya. Maghrib ya. Pos 1 iya. Sementara kan akses dari pos 1 ke base camp itu kan masih lumayan jauh lah ya. Nah salah satu ranger ada yang ngomong ke gua nih. Dia bilang, bang ini langsung dibawa turun aja bang ke base camp. Gua bilang, oh iya kang, ntar dulu kang, ini istirahatin aja dulu, kesian nih. Kira di situ gue coba buka kompor nih guys, karena dia sempet bilang mau minum air hangat kan ya. Nah akhirnya gue masakin air tuh dia di situ. Pas habis minum pertama dia masih aman guys. Nah tau-tau pas gue kasih minum kedua, ini langsung muntah guys dia. Gue nggak tahu yang muntahnya kenapa ya.
Terus pas dia minum, wah langsung begitu, Dimuntahin gitu. langsung dimuntahin. Nah akhirnya si abang ranger ini ngomong lagi ke gua, bang, udah bang, langsung bawa cabut aja bang. Soalnya, Baik juga. soalnya udah jam rawan, dia bilang gitu kan, udah sore juga ya. Dapat juga lagi dapat. Nah kondisi juga lagi dapat. Akhirnya ya udah kan gue bawa turun. Ya udah Kang, kita bawa turun aja dah. Dibawa turun tuh. Nah kebetulan di situ si abang ranger ini bawa motor guys. Oh gitu. Ya, jadi dia dari base camp ini emang akses dia nih sampai pos 1 dia pasti naik motor. Iya, Nah biasa. kebetulan di situ dia bawa motor tuh. Akhirnya teman gue yang cewek ini nih dibawa pakai motor tuh ke bawah. Diikat kan pakai sarung badannya. Nah pas di pertengahan jalan ini motornya mogok guys. Waduh. Motornya mogok, akhirnya dia bingung di situ ya. Iya. Ini gimana nih? Mau ke bawah jauh, mau balik lagi ke pos jauh kan? Akhirnya di situ ditahan sama dia. Ditahan sama dia. Ini dia mau nyoba game block nih guys. Jadi motor dia mau ditinggal di situ. Dia mau coba game block nih. Nggak mau resiko juga. Nggak mau resiko juga, takutnya kelamaan kan di situ ya. Akhirnya di game block dah sama dia tuh, motornya ditinggal. Nah pas lagi di game block, ini dia dicekek guys. Si ranger ini. Si ranger ini. Waduh. Ternyata di situ dia posisi udah kena, udah kesurupan. Nggak kuat mungkin ya Bang. Nah akhirnya si abang ranger ini kan karena emang posisi dia berdua doang kan sama si korban. Ya udah akhirnya pas dicekek diturunin lagi. Turunin, dia nyoba buat turun nih ke bawah nyari bantuan tuh si abang ranger itu. Ketemu sama 2 orang temen gue nih di jalur. Akhirnya temen gue yang turun tuh ke bawah nyari bantuan. Temen gue lari ke bawah nyari bantuan, adalah ranger yang naik nih ke atas. Nah pas ranger naik, dia bawa motor nih. Si abang ranger bawa motor juga. Nah akhirnya tukar motor dah tuh di situ. Jadi temen gue nih yang cewek ini dibawa pakai motor yang satu lagi ke base camp. Nah jadi akhirnya tukar motor tuh dia di situ sama motor yang satu lagi ya. Dibawalah ke base camp. Nah pas sampai base camp, ini baru masuk pintu base camp nih ya. Itu bener-bener langsung teriak tuh cewek. Kenapa tuh Bang? Langsung masuk. Kayaknya sih dia emang dari atas sudah kena ya, dari pos 1 itu udah kena. Nah udah akhirnya surupan di situ. Ya itu ditanganin akhirnya kan sama pengurus itulah ya. Sampai sesepuh situlah, bisa dibilang sesepuh situ. Dia sempet nanganin juga tuh. Itu disadarin gak sadar-sadar guys. Jadi posisinya gini ya. Ini udah sadar nih, yang cewek ini nih kesurupan nih. Terus sekitar berapa menit nih masuk lagi. Keluar masuk. Itu sekitar lebih dari 5 kali lah kesurupan. Aduh. Cuma yang gue paham gitu ya, mungkin yang masuk nih cuma satu makhluk doang. Dia lagi tuh orangnya tuh. Emang pas disadarin sama sesepuh sono pun kayaknya rada ngeyel nih jinnya. Iya, kalau kelihatannya gue tabok tak. Tapi kan nggak kelihatan ya. Nah akhirnya pada ngeyel. Pokoknya posisi gitu keluar masuk. Ini sampai akhirnya dia sempat ngomong ya, mungkin interaksi ya. Nah si makhluk ini ternyata dia ngomong, ini dia senang sama temen gue yang cewek ini. Sampai akhirnya dia nggak boleh pulang guys. Jadi suruh tinggal di situ sama dia. Cuman kan yang namanya makhluk gaib ya sama manusia kan emang beda ya. Beda. Makanya kan dia tetap walaupun dia minta nggak kita kasih. Gimana caranya nih dia harus keluar. Nah akhirnya pas dicoba lagi emang nggak kena guys. Jadi pas interaksi itu makhluk gaibnya ini pun dia sempat ngomong. Ya pas waktu interaksi itu ya. Dia bilang saya senang sama anak ini. Anak ini ikut saya aja, nggak boleh dibawa pulang. Sampai akhirnya tuh dia mau minta tumbal guys. Ya, mungkin teman gue ini mau dijadiin tumbalnya dia. Mungkin ya. Karena dia bilang senang kan. Jadi dia bilang dia tinggal di rumah saya aja di sini. Dia nggak boleh pulang. Akhirnya tetap dipaksa tuh buat keluar guys. Dipaksa buat keluar, tetap nggak mau keluar juga, dia ngeyel. Jadi ini udah dilepas nih, udah dikosongin deh ya. Dibiarin ini dia sendirian. Dia sadar kalau sendiri. Cuman pas begitu dideketin lagi nih, dia masuk lagi. Nyari perhatian mungkin ya, karena rame juga. Kayaknya ya mungkin ya, emang demen kali ya
nggak tahu dia punya ucapan apa kali gitu di atas kan. Iya. Dan ternyata itu makhluk yang ngikutin dia dari simpang Apuy. Waduh. Jadi dia bilang, iya saya senang sama anak ini, soalnya ini anak jalan sendirian tadi, makanya saya temenin. Nah, gua merinding guys. Iya bang. Serem ya. Ngeri juga ya. Jadi dia bilang dia seneng sama temen gue ini. Akhirnya dipaksa buat keluar tuh, dia nggak mau. Ya udah kalau emang saya diminta buat keluar, tuker aja kata dia. Diminta tukeran nih ternyata. Akhirnya dibilang sama pengurus itu ya, nggak bisa, mau minta tukeran apapun nggak bisa, karena situ makhluk gaib, yang ini manusia. Dia tetap ngeyel tuh. Ya udah pokoknya saya nggak mau keluar, pokoknya anak ini harus ikut saya, dia bilang gitu. Nah ternyata mungkin tradisi kali ya. Jadi tradisinya itu setiap yang kena di pendakian Cermek itu emang nggak bisa dikeluarin. Jadi dia ntar keluar masuk gitu terus. Nah satu-satunya itu dia harus dibawa turun. Jadi salah satu ranger emang ngomong ke gua, dia bilang, bang, dia langsung dibawa turun aja bang, gitu. Jadi kalau masih di wilayah base camp ataupun gunung Cermek gitu ya, itu dia nggak bakal keluar. Dia masih tetap masuk terus. Jadi gue tanya ke si abang ranger ini gue bilang, masalah nggak nih Kang ntar kalau misalnya saya bawa turun? Takutnya, nah resiko juga karena kondisi kan masih kerasukan nih. Takutnya ntar di jalan rusuh, gue gitu. Enggak kok bang, katanya aman kok. Ya udah akhirnya pas dia bilang kayak gitu, ini posisi masih kena guys. Temen gue yang cewek ini masih kesurupan. Dan ternyata sepuh itulah ya, sepuh itu pun dia bilang, yaudah langsung dibawa turun aja nggak apa-apa. Nah akhirnya gue pastiin lagi tuh sama si sepuh itu, bener nih bang nggak apa-apa nih, gue gituin kan. Iya nggak apa-apa, bawa turun aja. Terus ntar ada yang nemenin saya nggak nih ke bawah? Oh nggak apa-apa, udah ntar ada bang supir, dia bilang gitu. Jadi emang akses dari base camp ke bawah ini kita naik mobil bak guys. Ada transport lagi ya? Ada dari situ, ada akses buat ke jalan raya. Akhirnya gue taikin tuh, gue paksa naik ke bak. Nah di situ ditemenin tuh sama sepuh-sepuh itu ya buat ke naik ke mobil baknya. Nah pas naik, posisi dia duduk di depan lagi guys, bareng gue suruh nemenin. Gue iseng juga kan, gue suruh nemenin, gue bilang ini serius nih nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa bang, udah ntar di jalur juga hilang. Nah jadi tradisi di zona itu kalau misalkan ada yang kesurupan, itu emang harus dibawa turun. Walaupun kondisi dia emang lagi parah-parahnya nih kesurupan, itu harus dibawa turun. Lebih baik turun gitu. Jadi ibaratnya dibawa turun paksa lah. Nah ntar di pertengahan jalur sebelum sampai jalan raya itu dia bakal hilang. Akhirnya gue percaya lah sama orang situ ya, karena emang sesepuh juga kan. Udah akhirnya gue turun tuh di situ. Posisi dia di depan nih sama gua duduknya. Gue ngeri juga kan nih, gue bilang ntar ngamuk nggak nih ya kan. Samping nggak bisa Iya gue takutnya lagi ngamuk doang. Itu gue ajak ngobrol terus sama dia, maksudnya jangan sampai bengong nih. Itu kondisi dia masih kena, masih diambang. Masih diambang lah, antara masih di base camp apa udah di mobil gitu kan. Gue ajak ngobrol terus sama dia sampai akhirnya gue tes nih sama dia. Gue pengen tahu nih masih ada nggak nih. Gue tes, Neng, ntar kapan-kapan kita kesini lagi ya, gue gituin. Enggak, gue nggak mau kesini lagi. Itu jawaban dia kayak gitu. Dia bilang dia nggak mau ke situ. Lah emang kenapa lu nggak mau kesini lagi? Gue sambil gue bercandain, maksudnya biar ada obrolan aja kan. Enggak, pokoknya gue nggak mau kesini lagi karena gue udah punya perjanjian sama dia. Kalau gue sampai kesini lagi, gue bakal dibawa sama dia. Akhirnya gue iyain aja tuh, karena emang posisi masih di mobil ya, gue takutnya dia ngamuk-ngamuk, gue iyain aja dah. Oh iya deh, iya. Kemudian gue iyain, tapi bener loh guys, pas sampai di pertengahan pemukiman lah ya, itu dia sadar loh. Sadar, itu makhluknya bener-bener hilang, udah gak ngikutin lagi. Yang tadinya di mobil pun dia masih ngikutin, tapi pas sampai di pertengahan itu dia sadar. Akhirnya gue ngobrol pun gue udah mulai nyambung nih sama dia.
sampailah gue ke jalan raya nih, sampai ke terminal ya, karena emang mobil gue itu ada di terminal. Nah pas di terminal itu gue break sebentar doang sih, karena emang waktunya juga udah malam. Yang seharusnya gue sore itu di perjalanan, tapi karena emang teman gue ada yang trouble satu kan, jadi kita balik malam tuh, agak malam lah, agak telat 2 jam kalau nggak salah itu. Udah kita cabut dah ke Bekasi. Sampai Bekasi itu sekitar jam kurang lebih jam 1 malam lah. Jam 1 malam akhirnya gue anterin tuh temen gue yang cewek itu tuh, yang kesurupan tuh. Gue anterin, dan ternyata sosok yang masukin dia itu guys ya. Itu dia sempat ngomong ke gue. Cewek sih, sosoknya cewek, cuman agak sedikit tua lah, cuman nggak terlalu tua banget. Gue tanya sosoknya pendaki bukan bang, jadi dia kayak warga situ sosoknya, cuman itu mukanya bener-bener serem bang, makanya gue takut banget. Nah, dia bilang kayak gitu, jadi sosok yang masukin dia itu ternyata cewek, tapi kok bisa demen sama dia. Nah ternyata pas sampai rumah pun itu dia neneknya sih Gi sebenarnya. Jadi neneknya ini kayak bisa ngeliat makhluk gaib lah ya, itu kayaknya masih diikutin sama dia. Jadi ini masih ke bawah sampai rumah. Makanya neneknya bilang, ya udah buru-buru langsung mandi aja. Jadi malam itu pun dia langsung disuruh mandi tuh. Dan dia sendiri, dia takut loh guys. Buat mandi sendiri takut, sampai ditemenin sama neneknya. Jadi neneknya nungguin gitu depan pintu. Saking takutnya iya. Nah udah akhirnya beberapa hari kemudian gue coba telepon dia. Gue bilang, gimana kondisi lu? Iya bang, gue aman kok, cuman nenek gue nih bang, dia bilang kayaknya gue masih ada ngikutin bang. Gue bilang sama dia, udah nggak apa-apa kok, mungkin ya nenek lu aja kali, ibaratnya yang bisa ngeliat. Intinya lu jangan terlalu dibawa halu aja, pokoknya lu biasa aja udah lagi, nggak usah terlalu mikirin, wah gue diikutin nih, jangan. Gue gituin akhirnya sama. Nah jadi itu aja sih guys sebenarnya cerita gue waktu pendakian gue ke Gunung Ciremai itu. Ya sebenarnya banyak sih ya yang bisa kita ambil gitu ya dari cerita gue ini. Ya bukannya gue buat nakutin teman-teman gitu ya, enggak sih. Sebagai sharing. Intinya kita berbagi cerita lah ya. Jadi dari cerita gue ini kita ambil positifnya aja lah. Walaupun cuma sedikit ya kita ambil positifnya. Nah di pendakian itu kan apalagi acara trip ya, acara trip itu kan bawa banyak orang, dan kita emang benar-benar harus siap sama kondisi di sananya, kayak hujan atau yang kesurupan lah, yang trouble lah, itu kita harus siap di situ. Nah kayak kejadian teman gue ini kan yang cewek, bisa dibilang ini dia emang kondisinya lagi head ya, lagi halangan ya. Makanya ya mungkin ya gue juga nggak tahu ya, wallahu alam lah. Apa dia kenanya pas lagi buang air kecil kan, yang dia buang tisu tuh, kita nggak tahu juga. Nah posisi makhluk gaib yang masukin dia pun kita nggak tahu ya, ternyata dia emang seneng gitu ya sama salah satu peserta gua mungkin ya, kita nggak tahu juga, entah itu dia mau dianggap cucu kali ya. Kali mau dianggap cucunya, makanya dia seneng iya. Cu nggak usah pulang cuan gitu. Nah itu ya. Nah kondisi di base camp pun pas dibawa ke base camp nih, ternyata dia emang keluar masuk nih. Nah solusi satu-satunya ternyata emang harus dibawa turun. Jadi kalau selama masih ada di lingkup situ, ya kayaknya nggak bakal keluar. Nah itu kan jadi pengalaman juga buat kita. Kita jadi tahu nih, oh ternyata Gunung Ciremai kayak gini. Kalau misalkan ada yang kena, ya itu salah satunya solusinya udah kita bawa turun aja gitu kan. Jadi pelajaran buat yang lain. Pelajaran juga. Oke guys, mungkin itu aja sih cerita gua. Iya. Kayaknya lu rada tegang juga tadi ya. Iya, menyeramkan ya guys. Gue ngeliat muka lu kayaknya tegang banget. Makanya gue jadi bukannya gue takut cerita gua, tapi gue takut ngeliat lu. Ikut dalam ininya gitu bang, dalam cerita lu gitu. Tapi nggak apa-apa kan lu ada nemenin gue ini ya. Oke, terima kasih guys ya. Ya. Kapan-kapan mau kan nemenin lagi sih. Bisa banget. Iya. Oke sob ya. Mungkin segitu aja ya cerita di video gua kali ini. Dan buat Kak Giska, thank you udah nemenin gua ngobrol di sini. Udah tadi lagi ngopi, gua ajak aja kemari.
Nah, buat teman-teman yang punya cerita ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa langsung DM aja di Instagram gue yang ada di bawah sini, sob. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Oke, pantengin terus channel gue, sob. Ntar kita bakal ketemu lagi sama Kak Giska nih yang bakal jadi host dadakan gue. Gue Obay Bapela, terima kasih banyak dan Gue Giska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.